Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi azina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, sehingga sampailah Islam kepada kita dengan kesempurnaan syariatnya sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kebaikan mengikuti dan membenarkan apa yang telah beliau sampaikan melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ada dua nikmat yang sangat mulia yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya, yaitu kita umat Islam, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat yang paling tinggi dan mulia adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Akan tetapi terkadang ada satu nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, terkhusus oleh orang-orang Islam, yaitu nikmat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat, sehingga pada petang hari ini Allah hadirkan kita mampu melangkah ke masjid untuk sholat maghrib secara berjamaah. Hadhihi ni'mah, ini adalah nikmat. Hari ini berapa banyak ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran dan kita mampu membacanya. Hadhihi ni'mah, ini adalah nikmat. Berapa kali satu hari ini kita saling menyapa, bersilaturahim kepada tetangga, kepada kerabat, kepada sanak saudara. Hadhihi ni'mah, ini adalah nikmat. Lebih-lebih nikmat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan anugerah yang luar biasa. Anda bayangkan saja, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat nikmat itu dari diri kita, sehingga kita tidak ingat kepada Allah, apa yang akan terjadi? Tentu senantiasa kehidupan ini diliputi dengan keburukan dan kebodohan. Alhamdulillah, nikmat itu masih Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk mengingatnya. Tapi di hari ini, kalau kita balik ke waktu ke belakang pagi hari tadi sampai petang hari ini, ada sebagian manusia yang sedikit hanya mengingat Allah. Bahkan banyak manusia yang hari ini mereka hidup di bumi Allah, mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi sebagian kita, semuanya lah, kalau sebagian tidak ya, sebagian kita hari ini dibangunkan oleh Allah sehingga kita terjaga dari tidur kita tadi pagi hari, sehingga pantas bagi kita untuk berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita bangun dari tidur kita,
Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mata ini terpejam, Allah ambil ruh kita. Allah simpan di sisinya. Ada dua kemungkinan. Jika Allah menghendaki ruh itu dikembalikan kepada jasad kita, maka kita akan hidup. Selanjutnya menikmati kehidupan dunia. Hari ini kita hidup karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak di tempat ini. Di luar sana banyak yang tadi malam mereka memejamkan matanya dan tidak bangun selama-lamanya. Karena Allah tidak mengembalikan ruhnya, sehingga Allah tahan dan datang ajalnya. Dan kita tidak tahu apakah ini kehidupan kita yang terakhir. Kita nggak tahu apakah esok hari kita bisa melihat matahari terbit dari tempatnya. Kita nggak tahu apakah orang-orang sudah menyiapkan kain kafan kita. Kita nggak tahu apakah hari ini akan digali liang kubur kita. Artinya adalah mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat mengingat Allah manfaatkan. Nikmat mengingat Allah dalam ibadah fungsikan dalam hidup kita sehari-hari. Makanya ketika kita terbangun di pagi hari, di saat itu, kalau pagi hari tempat yang paling ramai apa mas? Pasar. Kalau petang seperti ini tempat yang paling ramai apa? Tempat pusat perbelanjaan, mall, tempat manusia mencari makan, kuliner, tempat pemuda dan pemudi hanya membuang waktunya untuk nongkrong, kafe, dan lain sebagainya. Mengapa rumah Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan? Karena mereka hanya disibukkan dengan kenikmatan yang sesaat, yaitu kenikmatan dunia. Kasihan kalau melihat orang-orang demikian keadaannya. Dari bangun tidur sudah disibukkan dengan dunianya. Bangun langsung kerja. Bangun langsung dunia. Bangun langsung memikirkan apa yang hari ini harus dia cari untuk dia makan. Bangun langsung menuju pencarian kehidupan untuk dunianya. Banyak orang seperti ini banyak. Jadi mereka bangun tidur totalitas dengan dunianya. Makanya tadi saya sampaikan, jam-jam seperti ini, jam 6:30 nanti sampai jam 10 malam, ada tempat-tempat yang dikunjungi manusia yang hari ini, saat ini mereka banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya saya sering mewasiatkan kepada jamaah saya yang lain, bahwa sekali-kali kajiannya itu di pasar gitu. Supaya orang semua ikut ngaji, Pak. Bahwa sekali-kali ngajinya itu di tempat keramaian. Di mana manusia bisa merasakan manfaatnya. Cara piye enggak tahu aku. Ya. Jadi segala kebaikan bisa disampaikan kepada mereka supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Iya, itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anda semua tahu siapa Abu Hurairah. Sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini pernah dikisahkan, dan kisah ini sampai kepada kita. Annahu marra bisuqil Madinah. Abu Hurairah ini pernah lewat di salah satu pasar yang ada di Madinah saat itu, pada zaman Rasulullah. Marra bisuqil Madinah. Lewat di tengah-tengah pasar yang ada di Madinah. Fawaqafa 'alaiha. Dan Abu Hurairah berhenti di tengah pusat keramaian manusia, yaitu di tengah-tengah pasar. Faqala. Dan Abu Hurairah mengatakan dengan suara yang lantang dan kencang,
Ya ahlas suq ma a'jazakum. Wahai penduduk pasar, sungguh kalian ini lemah. Ya ahlas suq ma a'jazakum. Wahai penduduk pasar, sungguh kalian ini tertipu, kata Abu Hurairah. Faqalu, maka penduduk pasar ketika mendengar ya suara Abu Hurairah ya, dengan seruan yang dia ucapkan, "Zaka ya Abu Hurairah." Ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Kok tiba-tiba datang di tempat kami, di tengah-tengah kami, kamu mengatakan kami adalah orang yang paling lemah dan kami adalah orang yang paling tertipu dengan perbuatan kami. Zaka ya Abu Hurairah. Ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Faqala Abu Hurairah mengatakan, ya ahla suq, dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian enggak tahu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sedang bagi-bagi warisan. Ketika mereka disibukkan dengan dagangannya, dengan pasarnya, Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di masjid Rasulullah lagi bagi-bagi warisan. Kalian enggak tahu? Aku kok gak eruh ya. Rasulullah lagi bagi-bagi warisan itu. Kharaju sira'an ilal masjid. Langsung mereka meninggalkan pasarnya menuju masjid. Karena ada kabar Rasulullah bagi-bagi warisan. Jangankan mereka, lu kita saja. Kalau ada pengumuman bagi-bagi warisan, teko kabeh, Pak. Kita saja kalau ada bagi-bagi apalah misalnya ya. Apa misalnya, Pak? Supaya kita bagi-bagi apa? Bansos. Wah, ada bagi-bagi bansos di mana? Di kelurahan. Langsung budal nang ke kelurahan. Rasulullah lagi bagi warisan. Fa kharaju sira'an ilal masjid. Penduduk pasar ini langsung bergegas menuju masjid. Fa waqafa Abu Hurairah. Abu Hurairah tenang, dia tetap menunggu di pasar. Dan Abu Hurairah mengatakan, pasti sebentar lagi mereka akan kembali ke pasar. Sama Abu Hurairah dienteni di pasar, Pak. Ya. Ketika mereka balik lagi ke pasar, mereka mengatakan kepada Abu Hurairah, "Fa aina ya Abu Hurairah? Di mana Rasulullah bagi-bagi warisan ya Abu Hurairah?" "Fil masjid," di masjid. Mereka mengatakan, "Aku tidak menemukan apa-apa di masjid kecuali Rasulullah menyampaikan pengajian." Zaka mirathu Rasulillah, itulah warisannya Rasulullah. Penduduk pasar ini, Pak, karakternya nggak mau rugi. Penduduk pasar ini cara berpikirnya itu bisnis, untung. Mereka menyangka Rasulullah itu bagi-bagi dinar dan dirham. Mungkin mereka menyangka Rasulullah bagi-bagi warasnya, bagi-bagi rampasan harta perang. Padahal Rasulullah bagi-bagi ilmu. Dzaka mirathu Rasulillah, itulah warisan Rasulullah. Ya. Makanya Abu Hurairah mengatakan, "Ma'ajazakum, kalian ini lemah, tertipu." Kenapa disibukkan dengan kesibukan kalian di sini, sedang di masjid sana Rasulullah bagi-bagi warisan? Ya, kita ini kumpul di sini, Pak, mewarisi warisan Rasulullah kita ini. Tinggalkan sebentar dari maghrib sampai isya. Setelah ini fantasyiru fil ardi, balik ke toko panjenengan silakan. Setelah ngaji balik ke pasar silakan. Yang penting mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang dagang itu, Pak, enggak mau rugi. Contoh, ada orang dagang di pinggir jalan. Karena orang dagang itu cara perhitungannya itu kuat. Enggak mau rugi. Contohnya seperti ini. Ada toko di pinggir jalan besar. Tiba-tiba pemerintah memerintahkan atau menginstruksikan, tolong ada pelebaran jalan. Sehingga sisi kanan, sisi kiri harus dibuldoser. Supaya jalan itu lebar. Orang yang punya toko di pinggir jalan, ketika ada pelebaran jalan, mereka menyangka, semenjak ada pelebaran jalan ini omset saya turun.
Yang biasanya satu hari dapat 1 juta, semenjak ada pelebaran jalan satu hari saya cuma dapat 300.000. Itulah orang dagang, orang bisnis itu cara perhitungannya kuat gitu loh. Ya. Wong ada pelebaran jalan, sampai mereka menghitung omset, pendapatan. Kalau nggak ada pelebaran jalan, saya sehari bisa dapat 1 juta. Kalau ada pelebaran jalan, omset saya berturun, saya dapat 300.000. Itu orang dagang. Makanya Abu Hurairah mengatakan Rasulullah lagi bagi-bagi warisan. Mereka menyangka bahwa Rasulullah sedang membagi-bagikan dinar dan dirham. Tidak. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tapi Nabi Muhammad SAW warasul ilma. Beliau mewariskan ilmu. Makanya ayatnya kan ada supaya kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak selalu disibukkan dan tertipu dengan dunia sehingga ketaatan kita berkurang kepada Allah. Apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Mengapa kalian masih disibukkan dan mengutamakan kehidupan dunia kalian? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ayat selanjutnya apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat adalah negeri yang abadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wabtaghu fima ataqallaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah keberkahan negeri yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian, yaitu akhirat. Yang kehidupannya adalah abadi, tidak ada kematian di dalamnya. Jadi kematian dunia ini kematian terakhir dan satu kali. Nanti Allah bangkitkan, gak ada kematian lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itulah negeri akhirat. Cari dan diopeni. Bagaimana cara ngopeni akhirat? Dengan ibadah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan, tapi jangan lupakan duniamu. Silakan Anda bekerja. Silakan Anda beraktivitas dengan dunia. Silakan Anda berprofesi dengan keahlian Anda. Allah tidak melarang. Selama itu tidak menjadikan Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kita ambil satu perumpamaan. Perbandingan daratan dan lautan di bumi ini persentasenya berapa, Pak? Daratan dan lautan berapa? Luas mana? Lautan ya. Lautan itu 70%, daratan itu 30%. Dari luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Kalau ini lautan, kalau ini samudra, Anda celupkan jari Anda ke dalam air ini. Celupkan. Anda angkat. Ada berapa tetes paling banyak, Pak? 1, 2, 1 tetes, 2 tetes. Itulah dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Mung sak tetes, mung rong tetes. Itulah gambaran dunia yang diperebutkan manusia seluruh dunia. Sisanya itulah akhirat, Pak. Kalau kita bayangkan, ya, jari kita celupkan di tengah samudra, kita angkat 1 tetes, itu adalah dunia, sisanya adalah akhirat. Makanya kalau kita beraktivitas dalam ibadah, jaga niat kita. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih mencari ilmu. Kayak kajian malam hari ini. Anda meninggalkan rumah Anda, meninggalkan aktivitas Anda,
meninggalkan pekerjaan Anda, mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Meniti ilmu di jalan Allah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kalau Anda sudah sampai di majelis ilmu, jaga niat Anda dengan benar. Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu itu kita amalkan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kan orang yang paling pintar dalam mengingat Allah. Rasulullah kan orang yang paling pandai dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Apa doa Rasulullah sebelum memulai aktivitas dia dengan dunia? Apa doa Rasulullah, permohonan Rasulullah sebelum dia beraktivitas dengan dunianya? Siapa yang hafal? Apa doa Rasulullah setelah sholat subuh? Walaupun bisa dibaca ketika bangun sebelum sholat subuh. Apa doa Rasulullah? Doanya hafal semua sebenarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan panjenengan baca doa ini. Supaya kita ketika mengawali kehidupan kita dengan dunia, yang pertama kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan dunia dan akhirat. Sebelum kita beraktivitas dengan dunia kita, supaya kita kalau mengais rezeki di bumi Allah kasih rezeki yang baik, yang halalan thayyiban. Dicari dengan cara yang benar, didapatkan dengan cara yang benar. Dan tidak berbuat curang di dalam mencari dan menunaikan. Wa amalan mutaqabbala. Mintalah kepada Allah dalam satu hari ini, dari setiap amal soleh yang kita lakukan, semoga Allah terima amal itu sebagai amal kebaikan. Dari sholat subuh sampai nanti sholat isya, minta sama Allah supaya Allah menerima amal-amal kita. Apapun aktivitas amal soleh yang kita lakukan, itulah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, ya hari ini kita dalam rangka menuntut ilmu. Insya Allah kita di sini membawa semangat yang luar biasa, semangat mencari ilmu. Tapi ada satu kesalahan yang susah ditinggalkan oleh para pencari ilmu. Apa, Pak? Ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh para pencari ilmu seperti saya, panjenengan niki. Tidak mau mengamalkan. Dia datang mencari ilmu, semangat mencari ilmu, tapi tidak semangat untuk beramal. Ini masalah besar. Ilmu itu kalau dicari, didapatkan, tapi tidak diamalkan, ilmu itu akan hilang. Ilmu itu kalau dicari, tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak akan membawa manfaat. Bagaimana cara mengamalkan ilmu? Ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah ayat yang memerintahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini ilmu ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ini disampaikan, kita mendengarkan, kita mencatatnya. Setelah itu Allah katakan, hei orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kalian untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, mengamalkan solawat ini termasuk mengamalkan ilmu. Makanya banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini banyak menghabiskan waktuku untuk bersolawat kepada dirimu. Sehingga aku bertanya, berapa sih hitungannya? Satu hari aku harus bersolawat kepada engkau ya Rasulullah." Ini pertanyaan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini banyak menghabiskan waktunya untuk bersolawat kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, berapa banyak saya harus bersolawat kepada engkau?" Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Ubay, masyi'ta, terserah kamu. Berapa banyak kamu bersolawat kepada Rasulullah?" Berapa banyak Anda bersolawat pada Rasulullah hari ini, Mas? Berapa banyak Anda bersolawat pada Rasulullah? Berapa kali? 10. Sedikit sekali. Anda berapa kali, Mas Wisnu? Lupa ya, saking banyaknya. Masya Allah. Berapa kali Anda bersolawat pada Rasulullah? 100 kali? 200 kali? 1000 kali? Karena Rasulullah mengatakan, "Masyi'ta, terserah kalian. Berapa kali kalian mampu bersolawat kepadaku?" Sehingga mendengar jawaban Rasulullah, Ubay bin Ka'ab ini berpikir, Rasulullah ngasih pilihan kepada saya. Esok harinya dia bertemu dengan Rasulullah dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu seluruh doaku kepada Allah dan seluruh salawatku kepada engkau akan aku habiskan sepanjang hidupku." Itu kata Ubay bin Ka'ab. Makanya kalau orang itu gundah, gelisah, banyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu dihimpit masalah, selain dia sudah meminta dan berdoa kepada Allah, banyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat kepada baginda Muhammad adalah mafatihul khairat, kunci-kunci yang bisa membuka kunci-kunci kebaikan pahala. Salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ilmu dicari, ilmu itu untuk diamalkan. Termasuk mengamalkan ilmu, salah satu contohnya adalah bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda bertanya, apa sih untungnya cari ilmu? Apa sih untungnya ngaji? Buang-buang waktu saja. Enak di rumah lihat TV, enak di luar masjid, ya, melaksanakan aktivitas kesenangan dunia. Itu kan pertanyaan. Apa untungnya Anda cari ilmu? Ada sebuah kisah. Kisah ini sering disampaikan kepada kita. Kisah ada seseorang membunuh 99 orang. Tahu kisah ini, Pak? Ada orang membunuh 99 orang. Cerita ini sering disampaikan, ya, oleh dai, oleh mubalik, oleh kiai, oleh siapa saja. Karena cerita ini mengandung pelajaran yang luar biasa bagi para pencari ilmu. Ada orang pernah membunuh 99 orang, bayangkan. Ketika dia sudah membunuh 99 orang, hatinya merasa bersalah, jiwanya merasa tersiksa, dan dia ingin bertaubat. Wis mata ini 99 wong. Dia nggak tenang hatinya. Dia ingin bertaubat, sehingga dia berkelana, berpetualang ke tempat yang jauh mencari orang pintar. Dan Allah pertemukan dengan ahli ibadah. Allah pertemukan orang yang mau tobat ini, yang membunuh 99 ini, dengan ahli ibadah. Dan dia bertanya kepada orang tersebut, "Ya fulan, wahai saudaraku, qataltu 99 nafsan. Aku ini jauh-jauh ingin ketemu seseorang, ternyata aku dipertemukan Allah denganmu. Qataltu 99 nafsan. Aku telah membunuh 99 orang. Sehingga aku bertanya kepada engkau, hal min taubah? Adakah pintu taubat untuk diriku?" Maka ahli ibadah ini mengatakan, gak ada pintu taubat bagi kamu. Allah pasti akan membalasmu dengan perbuatanmu. Dan Allah akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Orang ini marah dan putus asa. Sehingga ahli ibadah ini dibunuh lagi, Pak. Genap dia membunuh 100
orang. Bayangkan. Suwes mateni 99, cari solusi gak kasih solusi. Dibunuh orang ini, Pak. Genap dia membunuh 100 orang. Yo, kisah ini nyata ini, Pak. Orang dongeng ini, benar. Terus orang ini setelah membunuh 100 orang, dia berpetualang dan berkelana ke tempat yang jauh sampai Allah pertemukan dengan ahlul ilmi. Dengan orang ahli ilmu. Kalau tadi ketemu dengan ahli ibadah, kalau ini ketemu dengan ahli ilmu, orang yang benar-benar punya ilmu. Dia mengatakan, ya fulan, wahai saudaraku, qataltu mi'atu nafsan. Aku telah membunuh 100 orang. Hal min taubah. Apakah ada pintu taubat untuk diriku? Apa jawaban ahli ilmu ini? Kalau tadi ahli ibadah gak bisa ngasih solusi, ahli ilmu ini menjawab, ya fulan, apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Silakan bertobat kepada Allah. Allah akan ampuni dosamu. Wahai saudaraku, apa yang menghalangimu untuk kembali kepada Allah? Mintalah ampun kepada Allah. Allah akan ampuni dosamu. Alangkah indahnya jawaban ahlu ilmi ini, Pak. Karena dia punya ilmu. Karena ilmu itu memberikan solusi bagi permasalahan orang lain. Sehingga orang ini mengatakan, apakah engkau lupa firman Allah Subhanahu wa taala? Qul ya Muhammad, katakan kepada hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang telah menganiaya dirinya dengan dosa dan berlebih-lebihan dalam maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini kabar gembira buat kita, Pak. Kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita bawa, innallaha yaghfiru dzunuban jami'an. Allah itu mengampuni dzunuba jami'an, seluruh dosa hambanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Apa yang Anda khawatirkan? Kalau Allah telah mengatakan, sesungguhnya aku akan mengampuni seluruh dosa hambaku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga orang yang membunuh 100 orang ini mendapatkan solusi dan dia bertobat kepada Allah dan Allah ampuni tobatnya. Itulah bedanya ahli ibadah dan ahli ilmu. Makanya ilmu itu sesuatu yang harus dicari. Karena ilmu itu mencerdaskan pelakunya, juga mencerdaskan orang lain. Bayangkan kalau kita gak punya ilmu, na'udzubillah min dzalik, mungkin kita akan berbuat semau kita. Sekalipun itu larangan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terjang dan kita akan lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya belajar itu bukan hanya untuk santri, Pak, bukan. Belajar itu untuk semua umat Islam. Belajar itu nggak dibatasi waktu. Wah, saya sudah tua, Pak Ustadz, ngapain belajar? Loh, semakin tua harus semakin rajin belajarnya gitu loh. Saya sudah ketinggalan, Pak Ustadz, nggak mungkin saya pinter. Nggak usah dicari pinternya ngaji itu. Dicari barokahnya. Dicari manfaatnya. Kita mendengarkan petuah Rasulullah, perintah Allah, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Itu saja. Gak muluk-muluk, Pak. Orang muluk-muluk. Ya, apa yang kita mampu, amalkan. Artinya belajar tidak dibatasi ruang dan waktu. Makanya terkadang orang itu ngaku belajar dalam waktu yang lama, Pak. Tapi yang dimaksud itu salah. Apakah dia belajar memperbanyak dirinya untuk belajar ilmu agama? Orang-orang di luar sana, mereka bangga dengan prestasi belajarnya. Kita hitung coba. SD berapa tahun, Pak? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3, 9. SMA berapa tahun? 3, 12. Sehingga pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun. S1 berapa tahun? Berapa tahun? 4. 12 tambah 4 berapa? 16. S2 berapa tahun?
Paling cepat berapa tahun? 2 tahun. 18 tahun. S3 berapa tahun? 4 tahun. Berapa tahun, Pak? 18 tambah 4 berapa? 22. S3 paling lama itu sekarang aturannya 7 tahun. Kalau sampai 7 tahun S3 ya paling banter belajar 25 tahun. Wah, bangga dengan kuliahnya. S1, S2, S3. Pak Ustadz, saya belajar sudah 25 tahun. Saya tanya, apakah di kuliah Anda diajarkan untuk merawat orang tua dikala orang tua sudah tua? Diajarkan enggak? Sedikit Pak Ustadz. Memang enggak diajarkan di situ. Apa di bangku kuliah Anda diajarkan bagaimana mendidik anak yang soleh dan solihah? Diajarkan Pak Ustadz, ya tapi sedikit. Karena bukan ruangnya di situ. Yang dimaksud adalah belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama akan membawa manfaat bagi pemiliknya ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sekolah yang tinggi, S1, S2, S3, guru besar, profesor, tapi bisa ya membentengi dirinya dengan ilmu-ilmu agama. Jangan sampai sudah kuliah S3, sholat jenazah nggak bisa, Pak. Baik. Jangan sampai jadi profesor, sholat gerhana nggak bisa. Sholat gerhana itu ada berapa rakaat? Sholat gerhana itu rukuknya berapa kali? Sholat gerhana yang dibaca surat apa? Itu dipelajari dalam ilmu agama itu. Makanya bangga dengan saya kuliah di Harvard University. Ya silakan. Tapi kalau orang tua Anda sudah tua, Anda pulang, Anda rawat, itulah surga Anda. Gak usah sekolah duhur-duhur. Syukur-syukur sekolah duhur peduli kepada orang tua, itu bagus itu. Nah, ini. Sekolah tinggi-tinggi bisa mendidik anak soleh dan solih. Ini benar. Makanya nanti kalau di liang kubur, saya tambahkan sedikit mas, nggak apa-apa ya. Kalau di liang kubur, yang ditanya itu dulu S3-mu di mana? Tidak, Pak. Ketika di liang kubur tidak akan ditanya, dulu S2-mu, magistermu di mana kuliahnya? Nggak akan ditanya berapa penelitian yang sudah Anda lakukan. Nggak akan ditanya itu. Demi Allah nggak akan ditanya itu. Allah akan tanya, man rabbuka, man nabiyyuka, madinuka. 3 itu saja. Gampang Pak Ustadz. Cok gampang Pak. Ada saatnya lidah ini keluh, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ada saatnya manusia kebingungan, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan hati yang selamat, hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Insyaallah. Itulah pentingnya cari ilmu supaya bisa jawab tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya kalau kita sudah wafat, kalau kita sedoyo ini pun sedo, pertanyaan saya sederhana. Siapa yang peduli sama kita? Tolong jawab. Kalau kita sudah nggak ada, siapa yang peduli sama kita? Siapa Mas? Yang peduli sama kita kalau kita mati siapa? Siapa? Siapa Mas? Kalau kita mati yang peduli sama kita siapa? Keluarga, istri, anak, adik, kakak. Mungkin bagi ibu-ibunya yang peduli suami, anak, kerabat, adik dan kakak ipar semuanya mungkin. Kalau kita mati, kalau jawaban kita keluarga saya Ustaz, keluarga itu paling banter Pak. Nangisi panjenengan mati itu mau setahun. Paling banter itu. Gak sampai setahun selesai sudah. Anda akan dimasukkan dalam buku, Anda akan dimasukkan dalam map, jadi arsip, masuk bupet, ditutup bupetnya. Anda akan dilupakan. Itulah manusia. Anda akan jadi arsipnya keluarga. Bahwa Anda dulu pernah ada dan sekarang gak ada lagi.
Paling lama nangisnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu keluarga Anda disibukkan dengan aktivitasnya. Siapa yang peduli sama Anda? Teman-teman pengajian, teman-teman taklim, paling banter mereka batin. Seakan yo mati enom. Tak dungakno husnul khotimah. Wes paling banter itu Pak. Siapa yang akan mendoakan kita? Teman-teman taklim, ya paling banter mereka itu akan mensolatkan kita, mendoakan kita, mengantar kita ke liang kubur. Setelah itu pulang semuanya sudah. Anda ditinggalkan sendiri di situ. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Besti Anda. Sekarang kan bahasanya besti. Nah, itu ya. Sahabat sejati. Paling banter mereka, ya Allah tak dungakno sakinah di alam kubur, tenang. Tak dungakno husnul khotimah. Setelah itu selesai sudah. Apa kata Rasulullah? Idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam sudah meninggal, seluruh amalnya akan diputus oleh Allah kecuali 3. Apa 3 itu? Shadaqatun jariyatun. Shadaqah jariyah. Makanya mumpung masih ada waktu dan kesempatan, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak amal jariyah. Makanya orang mati itu pengen dihidupkan lagi oleh Allah. Orang mati itu minta dihidupkan lagi sama Allah. Tapi Allah menolak permintaan mereka. Karena mereka hanya pengen mengatakan, aku ingin bersedekah ya Allah, hidupkan aku lagi. Tapi Allah tidak kabulkan permintaannya. Gak mungkin mati hidup lagi. Fa'asaddaq kata, aku akan bersedekah. Shadaqatun jariyatun. Dulu yang beli karpet ini siapa ini? Masya Allah ya. Akan membawa manfaatnya sampai pahalanya mengalir ke liang kuburnya. Yang nyumbang mic ini siapa Mas? Masya Allah ini. Ini adalah sedekah jariyah. Yang beli kipas anginnya, yang beli AC-nya, yang beli kameranya, yang beli pintunya, yang beli jamnya, yang beli lampunya, yang mengalirkan air wudunya. Itu adalah amal yang akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, apa yang belum ada lagi di sini? Anda cari, Anda fasilitaskan di sini. Masya Allah. Yang beli kursinya ini siapa ini? Hamba Allah gitu kan. Insya Allah mendatangkan manfaat. Yang menyediakan air ini, Masya Allah, sedekah jariyah. Yang kedua apa? Wa waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya sering saya wasiatkan untuk diri saya sendiri ya, juga jamaah sekalian. Investasi yang menguntungkan itu apa? Jual tanah? Jual beli tanah? Jual beli properti? Jual beli mobil? Investasi apa yang menguntungkan? Investasi anak soleh dan solehah. Apa yang Anda mampu ketika Anda mampu untuk menghantarkan anak Anda sampai pada tujuan agamanya, itu investasi yang paling mulia. Tidak akan ada yang menghantarkan pahala ketika Anda meninggalkan dunia ini kecuali anak soleh dan solihah yang mendoakan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba siksanya kok berhenti. Orang tua ini bertanya, "Ya malaikat, kenapa engkau tidak menyiksa aku?" Karena hari ini anakmu mendoakan engkau. Wahai malaikat, kenapa engkau tidak mengazab diriku? Karena waktu ini anakmu bersimpu di hadapan Allah dan mendoakan kebaikan pada dirimu. Gak akan ada yang memberikan kebaikan kecuali anak-anak kita, Pak. Yang ketiga adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Makanya ilmu yang bermanfaat itu dicari, diusahakan. Paling tidak ilmu itu datang untuk diamalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi wasiat saya dalam kajian ini, Allah kasih kita keluasan waktu, keluasan kesempatan dan ruang untuk bertalabul ilmi, manfaatkan. Karena hanya mencari ilmu di jalan Allah, kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Keberkahan dunia,
Allah akan cerdaskan kita sehingga kita mampu berdiri di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan di hadapan Allah di akhirat, manfaatnya adalah insyaallah Allah akan mudahkan kita jalan untuk menuju surganya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم دينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا ركوعنا. اللهم تقبل منا سجودنا. اللهم تقبل منا دعاءنا وتلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهلنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang apa yang saya sampaikan, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.